Ingat sasung tulodo, ingmat dia mangun karso, tuturi handayani. Itulah filosofi dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru, kita seharusnya dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita sesuai dengan zaman peserta didik kita. Karena pendidikan itu tidak statis. Pendidikan itu sifatnya dinamis. Sehingga kita harus selalu mengikuti perkembangan pendidikan sesuai dengan zaman peserta didik kita. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, kita haruslah selalu mengupgrade ilmu pengetahuan kita agar bisa mengikuti perkembangan zaman untuk mendidik peserta didik kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Indrayanti, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 dari kelas Pendidikan Fisika LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan PPL pada siklus pertama yang akan saya laksanakan di SMA Negeri 1 Baradatu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Siapa kita? Waikanan SMA 1 Baradatu. Kalau pelajaran fisika asik, tapi menegangkan enggak kan? Enggak, ibu udah sesuai dengan apa filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak kepada siswa ya. Oke, pelajaran kita hari ini adalah perpindahan kalor ya, secara konkret. Tapi sebelumnya mau kehadirannya siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak ya, tidak sesuai dengan janji ya. Janjinya banyak ya, udah dipesankan nasi malah nggak pada datang ya. Nanti kalau tahu hot newsnya kaget pada. Iya betul. Iya. Kita kan habis belajar dari bulan Juli sampai bulan Desember. Lelah nggak? Lelah banget ya. Sebelum kita ice breaking, kita menerapkan pembelajaran secara PSE, pembelajaran sosial emosional ya. Kita tata dulu emosi kita ya, kita rileks dulu, pejamkan matanya, duduk dengan nyaman, senyaman-nyamannya ya, supaya apa? Supaya kita hadir di sini secara penuh. Jadi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara semuanya, hadir secara utuh di sini. Duduknya santai, kemudian tarik nafas secara berlahan-lahan. Rasakan napas kita masuk ke dalam diri kita melalui hidung, masuk ke paru-paru, ke seluruh pembuluh darah kita, ke tangan, ke kaki, ke seluruh badan, kemudian hembuskan secara perlahan. Rasakan dengan rileks, kemudian sadari bahwa pelajaran fisika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Pelajaran fisika adalah pelajaran yang sangat menantang untuk kita selesaikan. Pelajaran fisika adalah pelajaran yang sangat ditunggu-tunggu setiap harinya, apalagi kehadiran Ibu Rahma ya. Silahkan dibuka matanya berlahan-lahan dan rasakan kehadiran secara penuh memenuhi pembelajaran kita hari ini. Oke, siap belajar? Siap. Oke, siap belajar. Fisika maksudnya? Fisiknya belajar fisika. Ulangi lupa ya. Fisika maksudnya? Aslinya.
Semoga dengan teknik stop yang kita lakukan dengan ice breaking kalian tambah semangat untuk belajar fisika ya. Apalagi nilai fisikanya sudah pasti gede-gede ya. Oke, kesepakatan kelas. Ingat kalau kita di kelas biasanya kita pakai kesepakatan kelas. Siapa yang ingat kesepakatan kelas kita apa? Ya. Mengumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu. Iya, tepat waktu. Ibu pusing kalau mau upload nilai rapot baru. Saya konfirmasi, Bu. Pusing ibu bener. Ya, banyak banget. Menghargai teman dan juga guru. Ya, menghargai teman. Jadi kalau ada teman berbicara nanti presentasi harus yang lain mendengarkan, mengumpulkan pendapat. Menghargai semua pendapat teman, terus nggak boleh makan di kelas saat pelajaran. Ya, nggak boleh makan. Iya benar, nggak boleh makan ya, apalagi nyerowit ya. Aduh, pantangan benar nyerowit di kelas ya. Oke, selanjutnya adalah hari ini kita mau ngapain. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah ya, tuh lihat. Yang pertama, nanti karena kita pembelajarannya berdiferensiasi, jadi sesuai dengan profil belajar kalian masing-masing, kalian akan berliterasi dengan cara kalian. Yang suka membaca boleh pakai membaca, ya. Yang suka dengan mempraktekkan boleh mempraktekkan. Yang suka dengan melihat video, mendengarkan juga bebas kalian ya. Jadi berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, kegiatannya berliterasinya bukan hanya tentang teori apa itu perpindahan kalor, tetapi juga tentang apa? Iya, jadi kan kita kalau di fisika sudah biasa ya. Jadi persamaannya apa sih yang kita gunakan dalam perpindahan kalor itu. Kemudian yang ketiga, menganalisis nanti kan kalian mengamati, dianalisis kenapa sih kok kayak gitu kejadiannya gitu ya. Kemudian ibu sudah share ya link video ya. Link video udah dilihat? Sudah dilihat benar-benar sampai terakhir, sampai contoh soal numerasinya sudah. Alhamdulillah kalau memang beneran sudah ya. Ini beneran sudah ya, nggak bohong ya. Oke, nanti kita tayangkan ulang. Kemudian mudah-mudahan dengan menggunakan media pembelajaran ini kalian lebih meningkat motivasinya. Nanti ibu akan menilai dari 3 aspek ya. Aspek yang pertama ada dari sikap, biar kita dari sikap kalian bagaimana pada proses pembelajaran ini, kemudian pengetahuan dari LKPD yang akan ibu sampaikan. Kemudian yang ketiga itu penilaian pengetahuan ya, kognitif tadi dengan aplikasi Quizizz. Ada kan aplikasinya? Ada. Ya, kalau yang nggak ada boleh nanti pakai web juga boleh. Oke, kemudian dari keterampilan selain penilaian sikap, penilaian pengetahuan, juga penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan yang akan ibu nilai adalah pada saat kalian nanti mempraktekkan. Sudah bawa alatnya dari rumah? Sudah bawa air panasnya? Iya, karena perpindahan kalor kan ada harus suhunya, ada yang panas, ada yang dingin. Diisi dengan singkat ya, waktu kita 90 menit tadi udah kepotong. Jadi ibu akan bagikan angket ini berisikan profil itu apa sih? Profil gaya belajar maksud ibu. Profil kalian, cara belajar kalian. Misalnya gini, saya lebih suka membaca daripada menulis dan sebagainya ya. Nah, ini ibu bagikan. Suhu itu adalah derajat panas dingin suatu benda. Derajat panas dinginnya suatu benda. Kalau ada perpindahan secara konveksi pasti Iya, lebih semangat, enggak ngantuk. Disuruh kasih persepsi tentang perpindahan kalor sebelumnya, kemudian sudah kita ulas sedikit sebelum mengerjakan LKPD ya, sambil kalian berliterasi, kalian mengamati dan mengerjakan LKPD. Ibu sedikit memberikan ulasan. Apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor
kalor secara konveksi. Sudah ada gambaran setelah mengamati arus dari konveksi yang kita lihat di tayangan tadi. Sudah ada gambaran. Coba Akun jawab apa itu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan yang terjadi jika cairan atau gas yang memiliki suhu tinggi mengalir ke tempat yang suhunya lebih rendah. Mengisinya dengan jujur ya, dengan jujur mengisinya. Iya, langsung diisi, kita gercepan aja. Iya. Misalnya saya suka menjawab pertanyaan itu iya apa tidak. Apa ngomongnya panjang gitu. Sebenarnya jawabannya cuma iya sama tidak. Tapi lebih menjelaskan dulu. Nah, itu kan ada. Jawab aja dengan jujur nih. Apa itu tanggal? Absen ya. Oke, saya sangat suka mencatat ya. Berarti kayak belajarnya betul. Kalau membaca saya pakai jari Bu, ditunjuk-tunjuk. Pakai jari ditunjuk-tunjuk. Sudah? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau sudah, tolong dikumpulkan ke sini. Ibu baca sebentar aja, sekilas saja Ibu dan paham insya Allah gaya belajar kalian masing-masing. Akan Ibu bagi kelompoknya ya. Sudah Ibu baca ini. Punya Wiwi sudah, punya Hijrah sudah, ya udah. Ibu kelompokkan dulu. Ini yang kelompok kinestetik dulu ya. Kelompok kinestetik ini ada Anggun, ada Eva dan Salwa serta Wulan. Nah, silakan berkelompok dulu, kondisikan dulu. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita amati sejenak peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita amati peristiwa merebut air. Yang kedua, mari kita amati peristiwa perpindahan angin darat dan juga angin laut. Yang ketiga, mari kita coba melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita, yaitu air dingin, air panas, gelas, toples, dan juga marimas. Melakukan percobaan sederhana tentang perpindahan kalor secara konveksi. Yang pertama adalah tuangkan air panas di dalam gelas. Yang kedua, tuangkan marimas ke dalam air panas yang sudah ada di dalam gelas. Lalu amati. Kemudian yang ketiga, masukkan gelas ke dalam air dingin sampai tenggelam. Lalu amati. Ini sering terjadi, Bu. Kalau contohnya itu pertanyaannya perpindahan kalor secara konveksi, soalnya juga sama. Ibu mah suka buat soal kalau contohnya perpindahan kalor yang ditanya beda
sudah sering Ibu ya jelaskan bagaimana kalau yang ditanyakan berbeda. Padahal itu kan satu konsep. Nah, ini sudah Ibu langsung buatkan. Kalian untuk yang visual tadi mana kelompok visual? Ya, Ibu tambahin yang literasinya, ada buku-buku dari perpustakaan, silakan diambil. Cica, silakan diambil. Untuk yang visual, kemudian yang auditori, video dari Ibu bisa jadikan literasi dan juga cari literasi dari video-video yang lain. Kemudian kinestetik sudah bawa alat peraga ya, jadi boleh nanti kita praktekkan. Kelompok yang bukan kinestetik pengen praktek juga nggak? Pengen? Oh ya udah, kita praktek semua. Dari pertanyaan dari Ibu Rahma, yang pertama, apa yang terjadi pada Marimas dalam air panas? Setelah kami amati, Marimas bercampur dengan air tanpa diaduk. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi setelah gelas dimasukkan ke air dingin? Setelah kami amati, Marimas pada gelas panas meluap ke arah air dingin yang berada di luar gelas air panas. Mengapa demikian? Karena adanya perubahan suhu. Presentasi dari kelompok apa ini? Audio. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Wiwi Anggraini, perwakilan dari kelompok auditori ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, langsung saja. Kemudian, konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran zat partikel dan zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas dan kurung udara atau angin. Konveksi itu adalah Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Keterangannya adalah H kecil adalah koefisien yang dan A adalah luas batang. Oke, baik.
izin perkenalkan diri, nama saya Nurulina Nurulina, perwakilan dari kelompok visual. Jadi di sini saya ingin menyampaikan hasil LKPD kami berdasarkan video kita sudah ketahui bersama melalui praktikum tadi. Jadi langsung saja di LKPD ini terdapat pertanyaan, yaitu apa yang terjadi pada marimas dalam air panas. Jadi marimas yang larut ke dalam air panas itu. Yang kedua, apa yang terjadi setelah gelas dimasukkan ke air dingin. Jadi partikel serbuk yang dimasukkan ke dalam air panas itu membau dengan air dingin saat dimasukkan ke dalam air dingin. Mengapa demikian? Karena serbuk di dalam air panas mengalami konveksi akibat perbedaan massa dingin antara bagian zat yang panas dan bagian zat yang dingin. Hal ini diperlihatkan oleh partikel serbuk yang membau dengan air dingin. Kemudian kesimpulannya adalah perbedaan konveksi bergantung juga pada luas permukaan zat atau penampang yang dimasukkan ke dalam benda. Juara 1 ada Indri Rizkyani. Poinnya berapa? Lo udah hilang. Kita lihat ya, kita lihat di sini. Ya, ada Indri, Aulia sama Eva. Ya. Kasih apresiasi, beri tepuk tangan. Garis besarnya bahwa kita benar-benar sudah paham ya, bahwa perpindahan kalor secara konveksi sudah kita amati. Ibu senang banget videonya, pada bagus-bagus ya. Pokoknya jangan nggak diabadikan, harus di-upload entah di akun kalian, IG kalian, YouTube dan lain sebagainya. Dan ibu juga minta dong untuk konten di YouTube ibu ya. Oke, jadi perpindahan kalor secara konveksi kita sudah membuktikan dengan nyata bahwa perpindahannya itu bersamaan dengan zat penatarnya atau partikel-partikel penyusunnya di dalamnya. Sebelum kita berdoa penutupan, ibu minta satu aja untuk memberikan testimoninya, bukan testimoni, refleksi. Refleksi itu udah sering ibu bilang kan, karena kita kalau setiap pembelajaran ya selalu menggunakan prinsip refleksi. Prinsip refleksi itu 4P ya. Jadi peristiwanya bagaimana, perasaannya bagaimana, kemudian apa lagi? Masih ingat? Masih. Harapannya bagaimana, pembelajaran yang perlu diperbaiki apa? Nah, ibu pengen satu orang untuk mewakili kalian. Kita hari ini pembelajarannya bertema dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalian silahkan. Siapa yang maju? Sondang. Oke, sondang butar-butar. Oke, silahkan. Baik, izinkan saya untuk memberikan testimoni melalui pembelajaran hari ini. Oke, jadi pertama tentang peristiwa yang sudah kita amati tadi mengenai konveksi ya teman-teman. Nah, sudah dapat kita ambil juga materinya pada hari ini. Kemudian kedua itu tentang perasaan. Saya sendiri rasanya senang ya, karena kita bisa praktek, kemudian bisa saling tukar pikiran tentang gimana sih kalau kita kayak gini, gimana kita kalau coba kayak gini gitu kan. Jadi tukar pikiran, kemudian saling bantu-membantu sama teman dalam satu tim. Kemudian masih banyak ya yang bisa kita ambil melalui kegiatan pada hari ini. Dan yang pertama pasti perasaannya happy semua nih ya. Happy ya. Kemudian harapannya untuk ke depan, harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilakukan lagi karena emang seru dan menyenangkan dan edukatif sekali karena berpihak kepada siswa gitu. Jadi
dapat mengeksplor diri juga, secara tidak langsung juga belajar seperti itu. Jadi harapannya ke depan bisa. Alhamdulillah, mari berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.